Oke, jadi dari Majalengka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja kita bikin konten dalamannya, ya, contohnya bersih seperti ini. Nah, ini yang disebut namanya gearbox. Nah, ini gearboxnya baru nih. Nah, ini namanya mangkok karet seal. Ada karet sealnya untuk pengering ya, itu pencuci, gearbox pencuci. Nah, kita bikin konten, kita bikin lebih jelas seperti apa. Nah, kenapa kita ngejual mesin cuci ya? Ini bagian tengah ya, bagian tengah, bagian atasnya seperti ininya, bagian atasnya ini lagi kita masih cuci dulu sampai bersih. Nah, kenapa kita bikin video seperti ini? Kita penjelasan yang tadi kita jelaskan masalah gearbox. Nah, kita dari selahin dulu ya, jelasin ini kalau nggak bersih, kotorannya ngendap di sini, kotor lama-lama kotor, nah, berkerak. Terus cucian kita juga nggak bersih juga, banyak kotorannya sama dengan pulsator pemutarnya. Kalau bagian ini kotor, itu pasti mengakibatkan namanya gearbox yang tadi adanya di tengah sini untuk pemutar pulsator. Itu pasti lama-lama posisinya si gearbox kemasukan namanya debu, bukan debu ya, tanah pasir halus lembut masuk ke gearbox, nanti gearbox bocor. Nah, sama ini posisi lagi kena debu ya, karena kita pinggir jalan Kota Majalengka itu angin. Nah, ini karet seal pun sama. Nah, kalau bagian ini nggak bersih, kotor, pasti masuk nih ke karet seal, selah-selahnya kotor. Nah, terus nah ini kita ya, bersihnya. Yang kedua, ini dari masalah gearbox dan pulsator dan karet seal. Nah, kenapa yang di bawah kita harus bersih juga nih, bagian bawah ini kita jelasin juga. Ketika ada kesalahan baik dari kita, saya penjual itu terlihat apakah gearboxnya bocor. Kalau nggak diganti baru ya, kita di sini mainnya nggak ada yang main yang bekas ya, gearbox karet seal itu kita ganti baru. Karena apa? Agar nggak ada kebocoran. Kalau di sini ada kebocoran di baru beberapa hari di nasabah customer gitu kan, itu kelihatan. Kalau kesalahan di kita itu kelihatan ya, kalau kesalahan di customer itu kelihatan. Makanya semua dinding harus bersih, kita jual juga bersih ya, bawah juga kita harus bersih. Ini karena kotor itu karena ya, ini air ya, hujan kemarin ya. Bawahnya itu juga harus bersih. Apa yang dimaksud atas bawah ya, ini bawah, atasnya bagian seperti ini ya, luar dalam ya, luarnya ini bagian luar yang kayak gininya, kelilingnya, dalamnya seperti ini yang dinamakan atas bawah, luar dalam harus bersih. Jadi kalau ada kebocoran dari gearbox, kita setelannya kurang kencang atau gimana, itu kelihatan kesalahannya dari kita pasti akui. Kita nggak akan pernah nggak ngakui kesalahan kita. Tapi kalau kesalahannya dari pemakai, itu ketahuan. Jadi kuncinya kenapa kita harus jual bersih seperti ini ya, itu nah, untuk para calon pembeli harus kita kasih pemahaman. Nggak semua penjual ganti gearbox atau karet seal. Kadang gearbox dan karet seal itu mereka nggak ganti demi keuntungan. Karena apa? Gearbox di Kota Majalengka harganya sekitar 80, paling murah-murahnya itu 60-65 lah gitu kan. Dia nggak mau ganti gitu kan. Karet seal sama di sini 25-15, paling murah antara 15 atau 20 gitu kan lumayan gitu kan. Nah, kadang-kadang dari gearbox itu, nah, contoh inilah gearbox ya, contoh ini gearbox nih. Kadang-kadang gearboxnya misalkan udah jelek, tapi dia demi keuntungan dia cuma ganti karet sealnya aja yang di sini. Contohnya nanti saya ambil ya, contoh kita lihat contoh. Nah, ini gearbox nih, gearbox nih contoh. Nah, mereka itu kadang-kadang saking gak mau ngemodal, mereka cuma ganti karet seal ini nih, yang hitam nih ya, cuman berapa perak lah, antara 3.000-5.000 perak.
Nah itu makanya kenapa kita jaga kualitas, kita tetap di sini ganti baru walaupun itu misalkan ori, kita nggak tahu dalamannya seperti apa, walaupun ori segel juga pasti dalamnya kotor juga gitu kan. Nah terus yang kedua, kita di sini nggak pakai namanya dinamo yang oplosan atau yang bongkaran, dalam arti bongkaran gini yang mati